Dan dengan membawa sebatang bambu panjang yang kecil, ia berusaha menaiki sebuah pohon yang berada tidak jauh dari tunggul di mana binatang itu menempatkan kalungnya. Dari atas pohon, Sakar Toba berusaha meraih kalung itu dengan menggunakan sebatang bambu yang ia bawa. Sakar Toba mengait kalung itu dari atas pohon, menariknya dengan perlahan hingga akhirnya berada di tangannya. Setelah kalung ia dapatkan, kemudian oleh Sakar Toba kalung itu dikenakan di lehernya, lalu turun dari pohon tempat dari mana ia mengait kalung itu dan menghampiri binatang yang sedang berkubang itu. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Sakar Toba berdiri di tepi kubangan. Tentu saja binatang itu kaget bukan kepalang, mengetahui seorang manusia ada di dekatnya. Bergegas binatang itu keluar dari kubangan dan berusaha untuk meraih kalung yang olehnya ditempatkan di atas sebatang tunggul, tapi sayang kalung itu sudah tidak berada di tempatnya. Dengan amarah yang tak terkendali, binatang itu mengejar Sakar Toba lalu menyeruduknya, berusaha untuk membunuh. Tetapi situasi sudah berubah. Tanpa kalung yang berkekuatan magis, binatang itu sudah tidak memiliki kekuatan lebih. Sebaliknya Sakar Toba malah semakin kuat tak tertandingi karena telah mengenakan kalung magis itu di lehernya. Dengan mudah Sakar Toba mengalahkan binatang itu, dan setelah memastikan binatang itu sudah tak bernyawa, lalu dengan geram, Sakar Toba menyembelih leher babi hutan itu hingga putus. Kemudian ia membawa kepala binatang itu ke hadapan Boru Pasaribu dan seluruh warga desa. Tetapi warga desa tidak percaya begitu saja kepada Sakar Toba. Mereka beranggapan, tidak mungkin Sakar Toba bisa melakukan itu begitu mudah, dan dalam waktu yang singkat pula. Mereka tidak tahu bahwa Sakar Toba adalah seorang pria yang memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Keahlian itu ia dapat setelah ia berguru cukup lama dan mendapat ilmu dari pamannya Datu Mangambe. Untuk membuktikan bahwa Sakar Toba sungguh telah membunuh binatang liar itu, lalu warga desa bersama Sakar Toba sepakat untuk mendatangi tempat di mana Sakar Toba melumpuhkan babi hutan itu. Setibanya di tempat di mana peristiwa itu terjadi, penduduk desa melihat binatang itu telah terkulai tak bernyawa. Lalu penduduk desa membedah binatang itu, mencabik-cabiknya hingga menjadi potongan-potongan kecil. Pada saat membedah dan memotong-motong bagian perut binatang liar itu, salah seorang warga menemukan sebuah cincin dari usus binatang itu. Kemudian cincin tersebut ditunjukkan kepada Boru Pasaribu, barangkali cincin itu adalah salah satu milik dari si Huta Barat. Melihat cincin itu, Boru Pasaribu menjadi sedih dan kembali menangis. Dalam andungnya tangisnya, Boru Pasaribu menyatakan memang benar bahwa cincin itu adalah milik suaminya si Huta Barat. Selesai sudah keraguan warga desa kepada Sakar Toba. Penemuan cincin dari usus Aili, babi hutan red, sudah cukup untuk dijadikan bukti bahwa binatang itulah yang menyeruduk si Huta Barat hingga tewas dan memakan seluruh tubuhnya. Kemudian seluruh warga desa bersama Sakar Toba meninggalkan begitu saja bangkai binatang itu berserakan, tanpa menguburkannya terlebih dahulu, dan kembali ke desa. Setibanya di rumah, Boru Pasaribu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Sakar Toba, seraya mempersilahkan Sakar Toba untuk mengambil apa saja yang ada di dalam rumah Boru Pasaribu, sebagai balas jasa untuk menepati janji yang telah ia ucapkan sebelumnya. Alangkah kagetnya Boru Pasaribu, sebab Sakar Toba tidak meminta apapun dari isi rumahnya, selain diri Boru Pasaribu sendiri. Boru Pasaribu tak pernah menduga, jika Sakar Toba malah meminta dirinya sendiri untuk ia jadikan sebagai pendamping hidupnya. Situasi di dalam rumah menjadi hening mencekam. Semua warga yang hadir di rumah Boru Pasaribu tidak menduga jika Sakar Toba meminta Boru Pasaribu untuk diambil menjadi miliknya. Tentu saja warga desa keberatan dengan pilihan Sakar Toba. Warga desa yang terbilang didiami warga satu rumpun marga serupa dengan marga suami Boru Pasaribu, tentu punya alasan yang tepat untuk menaruh keberatan, jika istri kerabatnya yang tengah mengandung harus dipersunting orang lain, yang berasal dari marga yang berbeda pula. Tetapi janji telah diucapkan, di mana barang siapa yang mampu membunuh binatang itu, dan membawa kepala binatang tersebut ke hadapan Boru Pasaribu,
maka apapun yang ada di dalam rumah Boru Pasaribu boleh diambil untuk dimiliki oleh siapapun yang berhasil membunuh babi hutan itu. Boru Pasaribu tidak membuat satupun pengecualian saat mengucapkan pernyataan berupa sayembara. Ia sendiri adalah salah satu isi dan menjadi bagian dari rumahnya sendiri. Tentu, ia pun adalah salah satu bagian dari yang disayembarakan. Warga desa dan pemangku adat tidak bisa berkelit lagi, dan akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Boru Pasaribu untuk mengambil keputusan. Sesungguhnya, Boru Pasaribu sengaja tidak membuat pengecualian saat mengucap sayembara, dengan harapan Sakar Toba mampu menjadi pemenang pada sayembara itu, dan saat meminta hadiah sayembara ia berharap Sakar Toba meminta dirinya sebagai balas jasa. Rupanya Yang Maha Kuasa mengabulkan semua harapan Boru Pasaribu, dan Sakar Toba meminta dirinya sebagai balas jasa. Setelah warga desa dan pemangku adat menyerahkan sepenuhnya kepada Boru Pasaribu untuk mengambil keputusan, dan ia memutuskan untuk menyanggupi permintaan Sakar Toba. Hanya saja, Boru Pasaribu mengajukan persyaratan bahwa Sakar Toba tidak boleh menggauli Boru Pasaribu sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, sepanjang wanita itu mengandung benih si Huta Barat yang pada saat itu sedang berada dalam rahimnya. Untuk hal itu, Sakar Toba tidak keberatan dan beberapa saat kemudian, ia dan Boru Pasaribu diresmikan menjadi pasangan suami istri. Setelah peristiwa itu, Boru Pasaribu kemudian melahirkan anak yang ia kandung atas perkawinannya dengan almarhum si Huta Barat, yang kemudian diberi nama Sakar Pangurura. Lalu beberapa tahun berselang, dari perkawinannya dengan Sakar Toba, Boru Pasaribu melahirkan beberapa orang anak, diantaranya 2 orang anak laki-laki, yang dikemudikan hari diberi nama Martiang Omas dan Tuan Sampulu. Sakar Pangururan tumbuh dan berkembang bersama kedua adiknya, tumbuh besar dalam rumah yang sama, namun Sakar Pangururan beda marga dari kedua adiknya. Sakar Pangururan bermarga Huta Barat, sementara kedua adiknya marganya Silaban. Menyadari itu, lalu muncul kekhawatiran kalau kelak dikemudikan hari keturunan 3 bersaudara itu akan saling menikah satu sama lain. Sebab dengan marga yang berbeda, tanpa sebuah ikatan janji kemungkinan untuk saling kawin dikemudikan hari sangat besar peluang terjadinya. Berangkat dari kekhawatiran itu, setelah ketiga bersaudara itu beranjak semakin dewasa, kemudian Sakar Toba dan Boru Pasaribu sebagai orang tua, di hadapan ketiga anaknya membuat sebuah padan atau ikrar sebagai tanda ikatan, bahwa keturunan Sakar Toba Silaban dan Sakar Pangururan Huta Barat tidak diperkenankan untuk saling menikah. Dan sejak saat itu, padan berlaku hingga sekarang. Beberapa tahun berselang, setelah ketiga putranya menanjak semakin dewasa, Sakar Toba membawa anak dan istri berkunjung ke kampung halamannya. Setiba di sana, pamannya Datu Mangambe terkejut bercampur bahagia, melihat keponakannya datang bukan hanya bersama istri, tetapi ia datang juga bersama anak-anaknya. Kebahagiaan Datu Mangambe semakin membahana, mengingat ikrar dengan abangnya Datu Bira telah terlaksana dengan baik. Setelah itu, Datu Mangambe kemudian melepas ikatan ikrar, lalu menikah beberapa kali, dengan maksud untuk mengejar ketertinggalan dirinya dari sisi jumlah dan silsilah keturunan. Jadi begitulah dongans tentang asal-usul sejarah Huta Barat Marpadan dengan Silaban Sitio. Jadi, melalui media ini penulis ingin mengatakan, jika ada pro dan kontra Silaban mana dan Huta Barat mana yang berkaitan dengan padan itu, terpulang kepada semua pihak sebagai keturunan Silaban dan Huta Barat, sebab dengan tulisan ini sesungguhnya semua sudah jelas. Dan perlu kami sampaikan juga, berpuluh tahun yang lalu telah diadakan sebuah pertemuan akbar, yang telah melahirkan sebuah kesepakatan yang berbunyi, Padan Anggina Do Padani Hahana, artinya ikrar kakaknya, tentu juga ikrar adiknya. Dengan demikian, tidak ada lagi pengecualian antara siapa dengan siapa, lalu tidak ada lagi mengapa dan bagaimana. Singkat cerita, Silaban dan Huta Barat adalah dua marga yang telah terikat oleh Padan. Namun sekali lagi, semua berpulang kepada diri sendiri, bagaimana seorang pinompar menghargai kesepakatan yang sudah ditetapkan. Maulia T. Dongans.
Tadi tahu lah hina hurang kapau